Pernah dengar tentang seorang muslim dari Tiongkok yang memimpin ribuan armada raksasa ke India, Arab, dan Afrika di abad ke-15? Namanya Zheng He, atau dikenal juga sebagai Cheng Ho. Ia bukan hanya pelaut, tapi juga diplomat, penjelajah, dan simbol kebesaran dinasti Ming. Zheng He lahir pada tahun 1371 di Provinsi Yunnan, dari keluarga muslim bernama Ma He. Di usia muda, ia ditangkap oleh pasukan Ming dan dibawa ke istana sebagai Kasim. Tapi takdir membawanya jadi kepercayaan Kaisar Yongle. Pada tahun 1405, Zheng He memimpin armada harta karun terbesar dalam sejarah, membawa hadiah, bendera damai, dan kekuatan Tiongkok ke dunia luar. Kapalnya jauh lebih besar dari kapal Eropa saat itu, beberapa bahkan setinggi gedung 5 lantai. Ia menjelajahi Asia Tenggara, Sri Lanka, India, bahkan pantai timur Afrika. Tapi, di balik kejayaannya, ada satu pelayaran yang menjadi misteri terakhirnya. Tahun 1431, Kaisar Xuande memberi perintah terakhir kepada Zheng He, memimpin pelayaran ketujuh untuk mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang pernah mereka jalin. Usia Zheng He saat itu sudah tua, diperkirakan sekitar 60 tahun lebih, dan kondisi kesehatannya tidak seprima dulu. Tapi ia tetap berangkat. Armada ini kembali menyusuri jalur yang sama, melewati Asia Tenggara, Samudra Hindia, hingga ke pantai Afrika Timur. Tapi banyak awak kapal yang merasa bahwa perjalanan ini terasa berbeda. Zheng He lebih banyak diam, sering merenung di dek saat malam. Konon, ia tahu bahwa pelayaran ini mungkin adalah perjalanan terakhirnya di dunia. Ia sempat singgah di Kalkuta, dan dari catatan sejarah, terakhir kali terlihat di wilayah Laut Merah. Setelah itu, tak ada kabar lagi. Beberapa sejarawan percaya ia wafat di tengah laut dan dimakamkan di samudra, mengikuti tradisi pelaut besar. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak banyak orang tahu soal pelayaran ketujuh Zheng He? Jawabannya bikin sedih dan miris. Setelah Zheng He meninggal, dinasti Ming mulai menutup diri dari dunia luar. Semua catatan pelayaran dibakar, armada dibongkar, dan pelayaran jarak jauh dilarang. Zheng He yang dulu dielu-elukan sebagai pahlawan, perlahan menghilang dari buku sejarah resmi. Banyak penemuan, hubungan diplomatik, bahkan peta jalur maritim yang sangat rinci lenyap begitu saja. Beberapa artefak seperti keramik Cina ditemukan di Kenya dan Tanzania, menjadi bukti bahwa Zheng He benar-benar sampai ke Afrika. Tapi sayangnya, jejak lengkapnya terkubur oleh politik dalam negeri yang berubah, dan dunia pun melupakan salah satu pelaut terbesar yang pernah ada. Bayangin, orang sebesar Zheng He wafat tanpa makam yang pasti. Beberapa catatan menyebutkan dia dimakamkan secara Islami di tengah laut. Tapi ada juga yang percaya dia dimakamkan diam-diam di Nanjing, kota tempat ia dibesarkan setelah jadi orang kepercayaan istana. Sampai hari ini, ada sebuah makam simbolik milik Zheng He di Nanjing, tapi itu bukan makam sebenarnya. Yang menarik, meskipun jasadnya tak pernah ditemukan, namanya masih hidup di banyak tempat. Di Semarang, Indonesia, ada kelenteng Sempokong, tempat peringatan pelayaran Zheng He. Ia tidak hanya dihormati oleh umat Islam, tapi juga oleh penganut Buddha, Konghucu, dan masyarakat lokal. Itu bukti bahwa Zheng He adalah simbol perdamaian dan persatuan lintas budaya, yang sayangnya tak banyak dicatat sejarah dunia barat. Meskipun pelayaran terakhir Zheng He hilang dari buku sejarah resmi, kisahnya tetap hidup di hati banyak orang. Ia bukan penakluk, bukan penjajah, tapi pembawa hadiah dan persahabatan antar bangsa. Dalam dunia yang penuh konflik, Zheng He membawa misi damai sejati, dan itu yang membuatnya begitu luar biasa. Bayangkan, di abad ke-15, seorang Kasim dari keluarga muslim di Tiongkok, bisa memimpin 300 kapal dan puluhan ribu awak menyeberangi samudra. Dan ironisnya, ia justru dilupakan oleh bangsanya sendiri. Tapi di negara-negara yang pernah ia datangi, namanya tetap dikenang. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi siapa yang menjaga harapan dan membawa cahaya di tengah laut yang gelap. Dan Zheng He adalah lentera itu. Kalau kamu merasa kisah ini membuka pandangan baru tentang sejarah dunia, yuk like dan komen pendapatmu. Jangan lupa follow akun ini supaya kamu gak ketinggalan cerita sejarah nyata lainnya yang tak diajarkan di sekolah. Dan masih banyak video seru dan kisah inspiratif lainnya yang bisa kamu tonton langsung di profil. Yuk lanjut jelajahi dunia bersama-sama.